Welcome back, kembali lagi bersama saya Paul Francis di World Viral Channel TV, tempat berbagi ilmu dan pengetahuan dari seluruh dunia. 1. Noiva do Cordeiro. Sebuah desa di Noiva do Cordeiro yang terletak di Belo Vale, Brasil, terbilang unik. Bagaimana tidak? Jika desa lain penghuninya beragam. Di desa ini justru penduduknya semua perempuan. Desa yang terletak 300 mil di utara Rio de Janeiro di Brasil Tenggara. Dengan lembah yang dipenuhi tanaman jeruk, pisang, pohon ipe, dan lain-lain. Desa itu bukan hanya menyuguhkan bentangan alamnya yang menarik perhatian, tapi juga penghuninya yang semua perempuan. Kecantikan mereka diibaratkan secantik tanaman bougainville yang mekar di lembah. Daerah Brasil ini terkenal karena menampilkan keindahannya. Lebih dari itu, banyak yang lajang yang mencari cinta di sana. Lebih dari 600 perempuan tinggal di kota Noiva do Cordeiro. Kebanyakan dari mereka berusia antara 20 dan 35 tahun. Beberapa perempuan Noiva do Cordeiro sudah menikah dan memiliki keluarga. Uniknya, suami mereka dan anak laki-laki mereka yang berusia di atas 18 tahun harus bekerja jauh dari rumah dan hanya diizinkan pulang pada akhir pekan. Di sana perempuan memiliki kekuasaan yang besar dalam masyarakat pedesaan. Perempuan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pertanian, perencanaan desa, dan bahkan soal agama. Para perempuan Noiva do Cordeiro mengakui bahwa mereka adalah kelompok yang tidak biasa. Tetapi banyak hal berubah dengan cepat di sana. Mereka menilai desa mereka jauh lebih baik dengan peran perempuan yang besar. Desa lebih cantik, lebih rapi, dan kehidupan lebih harmonis dibanding dengan lelaki yang memegang kendali. Saat ada masalah, mereka menyelesaikan dengan cara seorang perempuan. Mereka mencoba untuk mencari kesepakatan daripada konflik. 2. Sakaka, Arab Saudi. Sakaka adalah sebuah kota di barat daya Arab Saudi dan ibu kota provinsi Jauf. Kota ini terletak di utara Gurun Nafut. Sama halnya dengan Brazil. Sakaka di Al-Jawef bagian barat Arab Saudi hanya ditinggali wanita. Pasalnya, Arab Saudi sangat tegas dalam menjaga wanita dan pria yang belum menikah. Aturannya juga lebih ketat. Mereka harus menjaga aturan agama dan dilarang membawa masuk budaya asing. Setiap wanita di Sakaka dilarang berpakaian modis, bertingkah tomboy, menggunakan kamera, telepon seluler, dan internet. Setiap wanita yang melanggar akan mendapatkan sanksi berat, bahkan siap untuk diusir dari Sakaka. Mengharamkan wanita berpenampilan seksi atau modis yang memperlihatkan aurat, dan harus berpakaian tertutup. Meskipun mereka sama-sama wanita. Selain itu dilarang keras membawa kebudayaan asing seperti menyetel musik R&B, kamera, telepon seluler apalagi internetan. Pokoknya hal-hal yang berbau kebaratan. Sebab dianggap melanggar tradisi dan tak mencerminkan kebudayaan asli Arab Saudi. 3. Suku Khasi, Meghalaya. Suku Khasi adalah sebuah suku pribumi yang mayoritas tinggal di negara bagian Meghalaya yang berada di bagian timur Laut India yang masih melestarikan tradisi matrilineal. Dalam tradisi ini, anak perempuan termuda menjadi pewaris. Anak-anak menggunakan nama keluarga ibunya. Dan setelah menikah, laki-laki akan tinggal di rumah ibu mertuanya. Kisah-kisah dari perempuan Khasi ini memberikan pemahaman dan membentuk kerangka kerja sosial dan masyarakat matrilineal yang unik dan kompleks, yang telah memengaruhi budaya dan kesenian wilayah ini. Di Desa Udem, perempuan Khasi mendirikan inisiatif tenun yang hanya menggunakan pewarna yang terbuat dari tanaman alami. Sebuah ekosistem yang berkembang telah diciptakan oleh para perempuan yang saling mendukung satu sama lain. 4. Desa Wadon, Kabupaten Ngawi, Indonesia. Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ternyata ada sebuah kampung yang penduduknya hanyalah para wanita. Kampung tersebut bernama Desa Wadon. Wadon dalam bahasa Indonesia berarti perempuan. Tak ada satupun pria boleh singgah di sini. Dan mereka hidup berdampingan sesama jenis selama puluhan tahun. Penduduk desa meyakini jika adanya pria dalam wilayah mereka akan memberikan kesialan. Namun, untuk mempertahankan generasi, mereka tetap menikah, hanya saja pria tidak boleh tinggal lama-lama di sana.
Suami perempuan di desa Wadon ini biasanya akan membuat rumah di luar desa, di mana tempat itu menjadi persinggahan pria dan anak laki-laki. Sementara, jika salah satu wanita memiliki anak perempuan, mereka biasanya melakukan hak suara anak dalam memilih dua rumah berbeda. Namun, seiring perkembangan generasi, desa Wadon ini terancam punah keberadaannya karena banyak wanita memilih untuk tinggal bersama suami untuk terhindar dari perceraian. Sebab itu, wanita-wanita yang masih tinggal di sana adalah sesepuh dan sudah usia setengah baya. 5. The Otherworld Kingdom, Republik Ceko. Awalnya sebuah kelompok mendeklarasikan negara ini sebagai negara yang unik. Selain negaranya yang super kecil, hanya memiliki beberapa rumah, pemerintah negara ini pun menganut sistem wanita yang memimpin pria. Di OWK, kaum laki-laki tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka justru menjadi budak para wanita. Didirikan pada tahun 1996, The Otherworld Kingdom hanya memiliki luas 3 hektar saja. OWK berada di daerah Cerna, Republik Ceko. Di negara ini terdapat beberapa bangunan seperti Queen Palace sebagai bangunan utama tempat tinggal sang ratu. Di dalam Queen Palace terdapat ruang pesta, ruang tahta, ruang sekolah, gym, ruang penyiksaan dan juga penjara bawah tanah. Terdapat juga bangunan bernama Longhouse yang kerap digunakan untuk menjamu pengunjung yang datang. Disediakan fasilitas seperti kolam renang, restoran, pub dan juga ruang penyiksaan. Pada bagian luar ada kandang kuda dan juga jogging track berbentuk oval yang panjangnya hanya 250 meter. Bagi warga OWK, wanita dijunjung tinggi sebagai penguasa dan bangsawan. Namun kaum pria akan dijadikan budak di sana. Terdapat banyak ruang penyiksaan karena negara ini mempunyai bentuk pemerintahan yang menganut monarki absolut dengan prinsip BDSM dan perbudakan terhadap laki-laki. Setiap penguasa atau pejabat di negara ini yang kesemuanya wanita diwajibkan mempunyai satu orang budak laki-laki. 6. Danau Lugu, Tiongkok. Suku Mosuo memiliki sejarah panjang sejak 2000 tahun yang lalu. Mereka selalu mengelola budaya matriarkal mereka. Setiap keluarga selalu dipimpin seorang perempuan yang handal yang sangat dihormati oleh anggota lainnya. Dia memiliki hak untuk membuat keputusan dalam menangani urusan keluarga. Setiap keluarga biasanya terdiri dari sekitar 10 orang atau lebih dan setiap orang dewasa dalam keluarga selalu memiliki properti. Orang-orang Mosuo mempraktikkan bentuk unik dari pernikahan yang disebut pernikahan berjalan. Pecinta Mosuo tidak terikat dengan pernikahan dan hubungan mereka hanya berdasarkan pada kasih sayang bersama. Mereka akan tetap tinggal di rumah masing-masing ibu mereka sepanjang hidup mereka setelah menikah. Setiap gadis Mosuo dewasa memiliki kamar tidur pribadi. Jadi, anak laki-laki Mosuo dewasa dapat mengunjunginya pada malam hari tetapi harus pergi keesokan harinya. Para gadis memegang inisiatif dalam urusan cinta. Jika seorang gadis ingin menghentikan hubungan ini, ia hanya mungkin tidak membuka pintu atau meletakkan sepasang sepatu lelaki di luar pintu. Jika seorang anak lahir, bayi secara eksklusif milik ibu dan akan mewarisi nama keluarganya. Di masa lalu, orang-orang Mosuo sangat terisolasi tanpa kontak dengan dunia luar. Sementara saat ini, jalan telah dibangun dan orang Mosuo mulai membuka pintu untuk menyambut pengunjung. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa komen di bawah, nanti akan saya balas.